balik lagi dengan gue Siska and welcome to Hi Electronic. Kali ini nih, gue mau ngajak kalian semua nih untuk bernostalgia bareng-bareng nih dan kembali ke zaman tahun 2000-an awal. Yes, yang akan kita nostalgia bareng-bareng ini adalah perkembangan HP-nya nih guys. Dari awal tahun 2000-an sampai terjadi HP yang sekarang ini. Kira-kira nostalgianya seperti apa ya? Dan ada pengalaman menarik apa sih pada zaman-zaman dulu nih dengan HP-HP masa lalu, ya nggak sih? Nah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk intro. Oke guys, sebelum kita lebih lanjut nih nostalgia bareng-bareng ya, jangan lupa ya untuk kalian subscribe channel kita karena masih banyak banget nih di antara kalian yang nonton video-video kita tapi belum subscribe. Jadi langsung subscribe sekarang, oke? Oke, langsung aja mari kita bahas ya dari HP yang pertama. Jadi di depan gue ini udah ada berbagai macam HP dari awal tahun 2000-an yang bentuknya masih mini banget, kecil banget sampai udah masuk ke tombol QWERTY dan terakhir udah full touchscreen seperti ini guys. Nah, kita bahas dulu nih dari yang pertama yaitu nih Nokia 1280. Karena gue punya 1280 nih ya, jadi gue akan cerita sedikit mengenai tentang HP Nokia. Jadi kadang pengalaman pada awal tahun 2000-an itu HP Nokia itu disebut-sebut sebagai HP paling kuat. Ya nggak sih? Bahkan nih kalau misalnya HP Nokia jatuh ke lantai, itu bukan HP-nya yang rusak, tapi malah lantainya. Bener nggak sih? Nah bahkan nih di zaman ini nih, permainan ular itu sering banget gue mainin. Walaupun ya layarnya kuning, yang memang tidak semenarik sekarang dengan game-game yang sekarang yang udah tersedia di Play Store. Tapi menurut gue pada zaman ini itu seru banget. Bahkan kita bahkan sampai fokus gitu kan. Antara jari sama tombol itu bahkan gedean jari. Bener gak sih? Nah dan teringat waktu itu dulu itu HP-HP kayak gini ya. Kalau dipakai nelpon lama, itu dia nggak akan panas. Makanya orang-orang zaman dulu kayaknya lebih seneng buat dipakai nelpon ya. Lebih seneng nelpon-nelpon daripada dengan ngetik SMS, karena itu kan sekali ketik huruf A satu, tapi pencet 2 kali, bertombolnya berkali-kali gitu kan repot ya. Ya begitulah kira-kira. Dan mungkin di zaman ini udah masuk gak sih SMS mama minta pulsa? Menurut kalian udah masuk belum zaman ini? Nah itu tadi nih, ya kan kita udah bahas sempat dari zaman HP yang masih layar kuning. Di antara kalian nih, siapa sih yang ngalamin HP layar kuning ini? Kalau gue sih sebenarnya nggak ngalamin, cuman itu punyanya bokap gue, bukan punya gue ya. Mungkin langsung aja, dari kalau tadi kita udah bahas layar kuning, sekarang kita masuk nih ke Nokia, tapi sudah masuk ke berwarna dulu ya. Ini nih, HP-nya udah berwarna, yaitu Nokia 6120. Nah, kalau kalian lihat ya, bentuknya sebenarnya nggak beda jauh dengan yang ini, cuman memang terlihat lebih oke lah ya. Dan tombol-tombolnya nih, ya masih aman, nggak akan rusak gitu, nggak akan hilang lah kayak yang Nokia yang ini nih guys. Nah, terlebih nih dulu adalah nostalgia yang paling serunya dengan HP ini adalah kalau openingnya nih, kalau HP-nya dalam keadaan mati terus kita nyalain, ringtone Nokia yang paling khas dengan logonya yang sambil berjabat tangan. Dengan adanya HP kayak gini udah ada kameranya. Udah ada kamera, lalu udah ada flashlight-nya. Dengan orang-orang yang suka selfie, foto-foto dengan kamera belakang, mungkin agak sulit ya. Kita jadi nggak bisa ngeliat nih muka kita tuh cakep nggak sih di kameranya gitu kan. Akhirnya tercetuslah ada kamera depan ya guys. Sekarang nih Nokia yang ini nih yang gue tunjukin ini punya kamera depan. Ya memang bentuknya agak kecil, tapi menurut gue udah oke banget pada zaman itu. Karena gue merasa cantik juga sih pada saat itu tuh bokap gue punya HP ada layar depan tuh gue merasa cantik. Dengan selfie-selfie-nya gue gitu kan. Mungkin istilahnya gitulah ya. Dan yang paling menarik nih di sini dulu nih kalau kalian lihat ya, kamera 2 megapiksel. Dulu kita udah menganggap ini sebagai kamera yang cukup bagus. Dengan perkembangan yang sekarang bahkan ada kamera 16 megapiksel, 20 dan sebagainya. Wah, jauh banget ya kalau kita lihat perbandingannya mungkin dengan yang masih banyak noise, bintik-bintik, ya nggak sih? Nah, di antara kalian siapa nih yang masih punya HP kayak gini? Atau mungkin masih nyimpen nih foto-foto lama kalian yang dengan gaya alaynya, mungkin kalau kalian lihat yang punya Facebook mungkin ya, mungkin akan tersimpan tuh foto-foto lamanya, ya nggak sih? Oke lanjut, kita akan masuk ke HP selanjutnya, ini yaitu Andromax 4G Smart Friend ya, udah 4G LTE. Nah di sini nih kalau dilihat perbedaan, HP-nya sudah mulai berkembang nih dengan ukurannya yang cukup besar. Sebenarnya sama,
mereka udah punya kamera belakang, sama-sama punya kamera depan ke belakangnya, dan juga ada kamera depan. Dan mungkin untuk bentuk kamera depannya dia lebih mini ya, lebih kecil. Tapi yang gue suka dari Android 4G ini adalah kalau nggak salah udah punya jaringan internetnya. Karena kalau di sini juga udah tertulis 4G LTE. Dia udah bisa internetan ya, udah bisa browsing, udah bisa WhatsApp, ya nggak sih pada zaman HP ini. Nah, jadi nih guys, pada zaman ini gue inget banget ya dulu ya, kalau misalnya kita mau nyetel lagu gitu kan, nyetel musik yang enak-enak dari band-band terkenal, itu sebelum kita tuh nggak yang nggak yang kayak sekarang nih pakai Spotify, Joox atau mungkin lain-lain ya, nggak pakai itu, tapi kita harus download dulu. Inget gak sih? Jadi kalau kita tuh kadang pergi ke warnet gitu ya, istilah warnet, download lagu di website yang namanya Staffa Band. Ada yang masih ingat? Mungkin websitenya kalian ada yang tahu dengan Staffa Band. Jadi kita harus download nih lagunya satu persatu dengan judulnya ya kan, penyanyinya siapa. Bahkan nih nggak cuman itu aja. Jadi kalau misalnya kita bingung nih buat download, ada lagi akses cara termudahnya, yaitu dengan beli lagu. Nah, belinya di mana sih gitu kan? Paling mungkin ada yang bertanya, emang pada saat dulu tuh kita mau beli lagu tuh kemana gitu. Jadi seingat gue dulu tuh kita kalau mau beli lagu itu pergi ke counter ya, counter HP nih biasa kita buat beli pulsa ya. Bilang misal ke orangnya, bang mau beli lagu dong 5.000. Nah 5.000 itu nanti udah diisiin lagu, itu bisa ratusan lagu gitu. Nanti kalau misalnya kita udah punya, biasanya kita pamerin nih ke teman, lo udah punya lagu ini belum? Lo udah punya lagu itu belum? Ya kan? Nanti kalau misalnya belum punya, kita kirim lagi nih, minta dong lagu dong, gue nggak punya lagu yang ini nih. Nah kirimnya lewat apa? Bluetooth, ya nggak sih? Jadi pada zaman itu Bluetooth itu adalah akses pengiriman file itu yang paling oke menurut gue ya. Mau ngirim foto pakai Bluetooth, mau kirim lagu pakai Bluetooth, bahkan video pun pakai Bluetooth. Ya memang sih, walaupun agak lama ya kalau lagi ngirim video. Menurut gue pada zaman itu dengan HP-HP ini kayak kita tuh walaupun megang HP, tapi komunikasi kita tuh langsung tuh tetap ada, komunikasi tuh tetap jalan gitu. Jadi kangen gitu lah masa-masa itu, ya nggak sih? Oke guys, lanjut nih. Jadi ini adalah Android pertama. Seingat gue tuh ada touchscreen pertama, yaitu HP-nya lebih kecil dari ini. Samsung juga yang gue tahu, yaitu Samsung Champ kalau nggak salah. Tapi yang akan gue bahas ini adalah yang Android pertama, yaitu adalah Samsung Young, Galaxy Young, yes. Dan aduh inget banget ya dulu tuh HP ini nih, kalau kalian ada yang punya HP ini berasa orang kaya, ya nggak sih? Kayak HP lo tuh udah touchscreen keren banget gitu, udah nggak perlu pakai trackpad kayak gini lagi, nggak ada gitu kan. Nah jadi nih guys, seingat gue ya dulu nih dengan HP ini ya kan, karena dia Android pertama ya kan, kita kan bisa install berbagai aplikasi ya, kayak dulu Facebook atau BBM yang tadi gue bilang, atau permainan-permainan nih seperti POW, Subway Surf mungkin, atau mungkin Fruit Ninja. Mungkin ada yang ngalamin permainan itu. Bahkan ya ada kejadian lebih mengenaskannya lagi, yaitu apa? Jadi nih, kita tahu ini memori internal habis, jadi kan kita berusaha nih untuk hapusin aplikasi-aplikasi yang menurut kita nggak kepake, ya kan? Bahkan kita udah hapusin nih satu-satu, udah hilang nih aplikasinya, kita mau coba download lagi, malah nggak bisa. Wah, rasanya tuh kayak, kesel banget gak sih kan? Gue ngapain ngapus dong kalau gitu, kalau misalkan gue install lagi tuh malah nggak bisa. Ya, itu ada kejadian yang paling, bisa dibilang menyedihkan, tapi mengesankan juga sih buat gue pada saat pakai HP yang ini. Oke, mari kita lanjut nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang Android pertama, siapa yang nggak kenal dengan HP ini? HP sejuta umatnya anak-anak remaja pada zaman dulu, apalagi anak-anak yang paling ngehits. Pasti nih, pakainya HP yang ini, nggak pakai HP BlackBerry. Kalian belum masuk ke dalam golongan anak-anak geng hits, ya nggak? Terus aplikasi yang paling terkenal itu adalah BBM, ya kan? Dengan BBM ini biasanya kalau kita ngirim chat gitu kan, ada tuh simbol-simbol yang sekarang nih masih banyak banget digunain ya di di aplikasi-aplikasi chat, kayak read, delete gitu kan, atau pending nih logonya tuh kayak jam ya kan, kalau udah delete tuh centang 1, centang 2 yang gitu-gitu, ya nggak sih? Dan yang menariknya adalah dengan penggunaan BBM ini, dulu tuh kita sering banget tuh yang namanya kayak share kontak, ya nggak sih? Share pin BB ke temen-temen, ya nggak sih? Sekarang kan kita kayak, nih nomor gue lo save aja, yang paling kayak gitu kan. Kalau di pin BB beda guys, promosinya itu promosi yang luar biasa menurut gue. Kayak gini,
nih pin BB add ya pin BB temen gue 1234, orangnya gans, no sombong, no lata-lata, yang kayak gitu. Dan ada lagi yang menariknya adalah kalau misalkan kita lagi dengerin musik gitu kan, bisa lagi dengerin lagunya Utopia, tapi BBM-nya masuk tuh. Anda misalkan nama gue ya, Siska sedang mendengarkan Utopia, hujan, terus kita yang lihat, oh dia lagi galau, gue chat, yang kayak gitu nggak sih? Dan nih guys, nggak cuma hal menyenangkannya aja yang ada di BB ya guys, ada juga hal yang paling nyebelin ya, menurut gue paling menyebalkan. Kalau misalnya kita nggak bales chat nih, misalkan teman kita ngechat kita, terus pending, biasanya mereka adalah pakai chat yang paling, ini paling sering digunakan, yaitu ping. Ya nggak sih? Sering nggak sih ada orang kayak, bukannya kalau dulu kan kalau kita zaman-zaman HP ini nih, kita kalau mau ngechat orang, pertama adalah Assalamualaikum, apa kabar, halo, selamat siang. Tapi gara-gara BBM, sopan santun itu hilang. Dengan kata-kata dengan ping, sampai banyak banget. Sampai kayak kita tiba-tiba buka HP nih, buka BBM, chat masuk gara-gara ping, spam ping itu, HP kita jadi lemot. Itu kayak gue udah kesel banget, kayak ya elah lo gak bisa banget apa ditungguin sebentar gitu kan, sampai harus di ping gitu kan. Itu adalah salah satu pengalaman yang menyebalkan yang menurut gue pada saat gue penggunaan BBM. Dan ada yang menarik lagi dari aplikasi BBM, yaitu ada screenshot-nya. Ya nggak sih, inget gak? Aplikasi tuh lucu banget, tapi kalau nggak salah namanya Screen Munch ya. Jadi kayak seolah-olah kayak ada monster pink yang makan layar HP kita kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Itu lucu banget. Nah, maksud nih ya, ke zaman yang memang sebenarnya HP ini masih ngehits banget sampai sekarang, apalagi yang baru-baru ini ya. Teknologinya juga jauh berkembang. Yaps, ini dia iPhone. Ya memang sih, gue sendiri sebenarnya nggak punya pengalaman yang banyak mengenai tentang HP iPhone karena gue sendiri adalah Android user. Tapi nih, dulu nih gue punya temen, dia pengguna iPhone. Pertama kali gue ngeliat dia megang iPhone, gue merasa bahwa dia adalah orang kaya. Yes, identitas anak sekolah punya iPhone adalah itu. Menurut gue ya, pada saat itu. Dan memang ada sedikit ribetnya menurut gue pakai iPhone. Karena kalau gue lihat nih temen gue sendiri nih yang pakai iPhone, rata-rata HP-nya itu retak depan, retak belakang. Gue nggak ngerti nih. Kayaknya kan karena apalagi iPhone yang ini yang gue pegang adalah iPhone 4 ya, iPhone 4. Dia kan agak glass kaca ya, depan belakang tuh kaca. Jadi katanya kalau misalkan udah jatuh dikit retak. Kalau nggak yang di depan, ya di belakang. Dan katanya nih kalau mau benerin agak mahal. Jadi dia akan pakai HP itu dalam keadaan pecah-pecah. Gue nggak ngerti kenapa. Gue padahal kayak ngeri tangannya tuh kesusupan kaca gitu ya. Tapi ada lagi nih, nggak cuman itu aja. Dulu kalau misalkan abis foto-foto nih pakai HP temen gue ini yang pakai iPhone, kan kita kan merasa cakep ya kalau apa-apa foto, HP lo dong kan pakai iPhone, ntar kirim ke gue ya, gitu kan. Pada saat itu HP gue Android, gue nggak terlalu aktif banget dengan WhatsApp pada saat itu. Kita tuh mau ngirim, kirim dong foto gue yang tadi di HP lu pakai Bluetooth ya. Yang punya iPhone pasti akan kaget. Emang iPhone ada Bluetooth-nya? iPhone tuh nggak punya Bluetooth. Nah, gue akan bingung. Gue akan mikir gimana sih caranya biar kayak gue tuh punya foto gue yang di HP lo, yang kayak gitu. Yes, pada saat itu seperti itu. Oke, mari kita langsung kesimpulannya aja kali ya. Di antara semua HP ini nih, dari zaman pertama kali HP-nya masih layar kuning, sampai masuk ke tombol QWERTY, ya kan? Masuk tombol QWERTY, lalu ada HP dengan touchscreen pertama, dan sekarang yang iPhone yang udah banyak banget dikenal sama orang saat ini. Menurut gue pribadi, di antara semua HP yang ada di hadapan gue ini, gue merasa paling berkesan itu dengan HP yang BlackBerry. Yes, pada zaman itu ini berkesan banget, karena banyak banget nih mulai kita ngerasa kenal sama cowok, yang gitu kan, chatan sama orang. Tapi sebenarnya pengalaman gue dengan HP Nokia dengan layar kuning itu juga nggak jauh berbeda serunya. Ya karena pada saat itu kalau gue mau ngechat ngechat temen gue, jangan dibales ya, ini nomor orang tua gue. Dan permainannya di sini juga seru-seru banget. Mungkin masih ada yang mainin permainan ular, bonch-nya mungkin ya kan, bola-bola mungkin ada yang masih mainin. Coba tulis di kolom komentar langsung aja, oke? Nah, itu tadi nih guys pengalaman gue pada saat menggunakan penggunaan HP-HP yang ada di depan ini. Jadi emang perkembangannya tuh banyak banget ya, perubahannya tuh dari masa ke masa selalu ada perubahan
yang sangat mengejutkan menurut gue. Nah, kira-kira nih di antara kalian nih, zaman paling apa sih yang paling berkesan yang kalian alami dengan gadget-gadget yang ada di depan gue? Langsung tulis kolom komentar ya guys, akan gue tunggu nih. Nah, sekian video gue kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe, serta follow juga nih akun Instagram dan TikTok kita di @hielectronic.id. Thank you for watching, see you in this video, and bye!